Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah daring. Dan tak lupa pula sholawat teriring salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Lesi Mariani, SPD IM Hum, yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya Rahmawati Kalang, Prodi PIAUD semester 7. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya atau memaparkan makalah saya yang berjudul Peran Guru dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling. Baiklah, yang pertama yaitu peran guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Guru sebagai tokoh kunci dalam bimbingan konseling. Peran guru yang begitu besar dapat ditinjau dalam arti luas. Dalam arti luas, guru mengembang peran-peranan sebagai ukuran kognitif, sebagai agen moral, politik, inovator, dan kooperatif. Guru sebagai ukuran kognitif. Tugas guru umumnya adalah mewariskan pengetahuan dan berbagai keterampilan kepada siswa. Hal-hal yang akan diwariskan itu sudah tentu harus sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh masyarakat dan merupakan gambaran tentang keadaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat bersangkutan. Berikutnya, guru sebagai agen moral dan politik. Guru bertindak sebagai agen moral masyarakat karena fungsinya mendidik masyarakat agar melek huruf, pandai berhitung, dan memiliki berbagai keterampilan kognitif lainnya. Keterampilan-keterampilan itu dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan moral karena masyarakat yang telah pandai membaca dan pengetahuan akan berusaha menghindarkan dirinya dari tindakan kriminal. Berikutnya itu guru sebagai inovator. Berkat kemajuan ilmu dan teknologi, masyarakat senantiasa berubah dan berkembang dalam semua aspek. Perubahan dan perkembangan itu menuntun terjadinya inovasi pendidikan yang menimbulkan perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dengan hal yang sebelumnya. Tanggung jawab melaksanakan inovasi diantaranya terletak pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dan guru memegang peranan utama. Guru bertanggung jawab menyebarkan gagasan-gagasan baru terhadap siswa melalui proses pengajaran dalam kelas. Berikutnya, guru memegang peranan kooperatif. Dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak mungkin bekerja sendiri dan mengembangkan kemampuannya secara individual. Karena itu, para guru harus bekerja sama dengan sesama guru, pekerja-pekerja sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun dengan persatuan orang tua murid. Peran kerjasama dalam pengajaran di antara guru-guru secara normal dikembangkan dalam setiap pengajaran beregu. Berikutnya yaitu guru sebagai model. Anak atau siswa berkembang ke arah idealisme dan kritis, mereka membutuhkan guru sebagai model yang dapat dicontoh dan diteladani. Karena itu, guru harus memiliki kelebihan, baik pengetahuan, kepribadian, maupun keterampilan. Kelebihan ini tampak dalam kepribadian yang memiliki disiplin tinggi dan bidang-bidang intelektual, emosional, kebiasaan-kebiasaan yang sehat, sikap yang demokratif, terbuka, dan sebagainya. Berikutnya yaitu guru sebagai perencana. Guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan yang menjadi rencana-rencana yang operasional. Dalam perencanaan ini, siswa harus dilibatkan sehingga menjamin relevansinya dengan perkembangan, kebutuhan, dan tingkat pengalaman mereka. Peranan ini menuntut agar perencanaan senantiasa direlevansikan dengan kondisi masyarakat, kebiasaan belajar siswa, pengalaman, dan pengetahuan siswa, metode belajar yang serasi, dan materi pelajaran yang sesuai dengan minatnya.
Yang berikutnya yaitu guru sebagai peramal. Peran guru sebagai peramal atau pediagnosis kemajuan belajar murid erat kaitannya dengan tugas mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Penilaian memiliki arti yang penting bagi siswa, baik bagi siswa, orang tua, dan guru sendiri. Yang berikutnya yaitu guru sebagai petunjuk jalan kepada sumber-sumber. Guru berkewajiban menyediakan berbagai sumber yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman yang banyak. Lingkungan sumber itu perlu ditunjukkan kepada siswa. Kendati pada hakikatnya siswa sendiri yang menemukannya. Berikutnya itu guru sebagai fasilitator belajar. Sebagai fasilitator, guru berperan sebagai pembantu dalam pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan keinginan anak. Adapun bentuk-bentuk bimbingan guru terhadap siswa. Yang pertama yaitu peran guru dalam bimbingan konseling, meliputi peran guru, kelas atau mata pelajaran. Pembahasan berikutnya yaitu bimbingan dan konseling pada aspek sosial. Bimbingan dan konseling sosial adalah pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan yang sejahtera baik individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi rasa keselamatan, kesulitan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman baik lahir maupun batin. Hal ini akan dapat berwujud melalui berbagai kerjasama dan tanggung jawab antara lain pemerintah dan masyarakat. Berikutnya itu bimbingan dan konseling pada aspek emosional. Emosi merupakan pengalaman efektif yang disertai penyesuaian di dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik yang mewujud suatu tingkah laku yang nampak seperti gembira, bahagia, cinta, marah, takut, sedih, benci, cemas, dan lain-lain. Emosi pada anak sangatlah beragam. Ada anak-anak yang mudah diatur, mudah beradaptasi dengan pengalaman dan teman baru, senang bermain, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitarnya. Kemudian ada anak-anak yang sulit diatur, seperti sering menolak rutinitas sehari-hari, sering menangis, gelisah, jarang berpartisipasi, dan lain-lain. Upaya guru, bimbingan, dan konseling dalam meningkatkan perkembangan emosional anak yaitu dengan berperan sebagai motivator secara kontinu yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Berikutnya, bimbingan dan konseling pada aspek fisik. Salah satu aspek perkembangan yang sangat fundamental pada perkembangan diri anak ialah perkembangan fisik atau aktivitas yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Perkembangan fisik ini sangat perlu untuk selalu dilatih karena perkembangan fisik juga berdampak pada kegiatan anak sehari-hari. Perkembangan fisik juga menentukan keterampilan anak dalam bergerak serta akan mempengaruhi pandangannya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, dari kesimpulan dari makalah ini yaitu peranan guru dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Guru sebagai tokoh kunci adalah dalam bimbingan memiliki peranan dalam dua arti. Yang pertama secara arti luas, yaitu guru sebagai ukuran kognitif, agen moral, politik, inovator, dan guru memegang peranan kooperatif. Sedangkan dalam arti sempit, guru sebagai model perencanaan, peramal, pemimpin, petunjuk, jalan, dan sumber-sumber dan fasilitator belajar. Bentuk-bentuk bimbingan guru terhadap siswa, tanggung jawab guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling adalah membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan konseling kepada siswa, membantu guru pembimbing atau konselor mengalih tangankan pelayanan bimbingan konseling yang diperuntukkan bagi siswa, menerima siswa alih tangan
dari guru pembimbing atau konselor, membantu mengembangkan suasana kelas, memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling, berpartisipasi dalam penanganan siswa yang bermasalah, membantu mengumpulkan informasi dalam melakukan bimbingan dan konseling untuk siswa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.